Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan memulai belajar kita untuk bahasa Arab bagi pemula menggunakan kitab Al-Lughatul Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang muzakkar dan muannas atau jenis isim muzakkar dan isim muannas atau laki-laki dan perempuan. Di dalam bahasa Arab, isim atau kata benda itu ada dua. Yang pertama muzakkar, yaitu menunjukkan isim berjenis laki-laki. Jadi kalau ada kata benda yang memiliki jenis gendernya itu adalah laki-laki, disebut muzakkar. Nah, adapun yang kedua, jika menunjukkan isim berjenis perempuan, disebut muannas. Nah, inilah yang membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain ya. Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia kita ingin mengungkapkan Muhammad pintar atau Aisyah juga pintar. Jadi artinya kata pintar itu bisa digunakan untuk laki dan perempuan. Tidak ada dalam bahasa Indonesia Aisyah karena perempuan kemudian pintaroh. Kan nggak ada ya. Jadi ini yang membedakan antara bahasa Arab dan nanti bahasa Indonesia. Nah, karena kalau misalkan di dalam bahasa Arab ingin mengatakan Muhammad pintar, pintarnya untuk Muhammad itu menjadi Muhammadun mahirun. Mahirun itu untuk Muhammad karena muzakkar. Kalau Aisyah, karena Aisyah itu perempuan, maka menjadi Aisyatu mahiratun. Nah, beda kan? Jadi Muhammadun mahirun, kalau Aisyatu mahiratun. Yang harus diperhatikan adalah perbedaan jenis isim, yaitu antara muzakkar dan muannas ini harus diketahui. Kenapa? Karena akan berdampak kepada banyak hal dalam kaidah bahasa Arab. Pertama, akan merubah fiil, akan merubah isim isyarah. Hadza hadhihi nanti akan kita bahas. Kemudian akan merubah mausul, alladzi allati itu. Kemudian pasti akan merubah adad dan ma'dud atau hitung-hitungan dan sebagainya. Jadi sangat urgent, sangat penting sekali kita memahami antara muzakkar dan muannas dalam bahasa Arab. Baik, kita rinci. Isim muzakkar atau isim yang menunjukkan laki-laki itu ada dua ya jenisnya. Yang pertama ada muzakkar hakiki, yang kedua ada muzakkar majazi. Apa muzakkar hakiki? Maksudnya adalah kata benda atau isim yang memiliki jenis kelamin laki-laki secara hakiki, yang nanti mudah kita deteksi, mudah kita ketahui. Contoh nama orang atau menunjukkan binatang yang muzakkar. Contohnya Muhammadun, nggak mungkin Muhammad itu perempuan kan? Itu maksudnya adalah hakiki. Jadi muzakkar secara hakiki. Atau Yasirun, Yasir, nggak mungkin Yasir nama perempuan kan? Atau binatang, misalkan filun, dikun, gitu ya. Fil itu gajah laki-laki, dikun itu berarti ayam jantan. Nah, apa yang disebut dengan majazi? Itu yang hakiki ya. Sekarang majazi. Majazi adalah kata benda atau isim yang tidak memiliki ciri muannas. Nanti akan kita ketahui ciri-ciri muannas. Nah, nanti kalau tidak memiliki ciri tersebut, itu artinya masuk ke dalam kategori muzakkar. Walaupun tidak jelas status dari jenis kelaminnya, gitu ya. Contoh, benda mati. Nah, benda mati itu dalam bahasa Arab juga harus digolongkan memiliki gender. Dia apakah laki-laki atau perempuan. Contoh maktabun, meja, itu masuknya ke laki-laki. Walaupun meja itu nggak punya kelamin loh ya, tapi dalam bahasa Arab itu memang dikelompokkan muzakkar dan muannas. Jadi maktabun muzakkar, kursiyun kursi,
Baitun, rumah. Qalamun, pulpen, itu semuanya mudzakkar. Nah, kedua ini atau baik yang hakiki ataupun majazi itu sebetulnya gini. Semua kata benda yang tidak menunjukkan jenis perempuan atau tidak memiliki ciri-ciri perempuan maka masuk dalam kategori mudzakkar. Nah, bisa dipahami ya. Jadi semua isim kata benda yang tidak memiliki ciri muannats maka nanti masuk ke dalam kategori mudzakkar. Baik, sekarang kita bahas yang muannats. Muannats atau yang menunjukkan jenis gendernya adalah perempuan. Nanti ada 3 macam. Pertama, ada muannats secara hakiki, memang nanti hakiki itu ya seperti yang tadi mudzakkar ya, memang memiliki jenis kelaminnya perempuan. Yang kedua nanti ada majazi, lalu yang ketiga nanti ada lafzi. Apa yang disebut dengan muannats secara hakiki? Yaitu kata benda atau isim yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, isim jenis ini itu sudah jelas menunjukkan jenis kelaminnya perempuan. Walaupun tidak ada tanda-tanda muannats secara lafadznya. Contoh misalkan Zainab. Zainab itu sudah jelas nggak mungkin laki-laki. Zainab laki-laki nggak ada kan. Hindun, nah, juga sama. Hindun itu kalau di Arab nama perempuan. Fatimah apalagi, nggak mungkin laki-laki. Itu namanya apa? Muannats hakiki. Yang kedua ada muannats lafzi. Lafzi itu maksudnya secara lafaz. Jadi nanti terdapat ciri-ciri muannats secara lafadznya. Ada tanda-tandanya. Contoh, diakhiri dengan tak marbutah. Jadi kalau ada isim yang diakhiri tak marbutah, maka itu menjadi ciri khas dari muannats. Contoh, muslimatun. Nah, ini kalau nggak ada tunnya itu jadi laki-laki. Tapi karena ada tunnya secara lafadznya maka menjadi muannats. Sabiratun, jamilatun. Nah, pokoknya yang tun itu menunjukkan tanda muannats lafzi. Atau yang kedua cirinya adalah alif maksurah. Alif maksurah itu alif tapi bentuknya ya gitu. Contoh sughra, husna, kubro. Nah, itu semuanya adalah tanda muannats. Jadi ada alif namanya alif maksurah. Nah, satu lagi misalnya seperti ada akhiran alif mamdudah. Alif mamdudah itu huruf yang panjang seperti as-sama'u. Nah, panjang kan? Hamra'u, sauda'u. Nah, gitu. Itu jadi ketiga ini menunjukkan muannats yang cirinya secara lafaz atau lafzi. Memiliki ciri-ciri. Nah, kemudian yang ketiga ada muannats secara majazi. Maksudnya apa? Yaitu kata benda yang tidak ada tanda, jadi tidak ada lafadznya dan tidak ada jenis kelaminnya. Ini yang agak susah nanti. Contoh misalnya anggota tubuh yang berpasangan. Jadi anggota tubuh yang berpasangan itu masuk ke dalam kategori muannats. Secara muannats mendeteksinya majazi. Contoh ainun. Nah, itu mata, karena matanya 2. Yadun, tangan. Walaupun satu tangan muannats loh ya, karena berpasangan. Rijlun, kaki. Udhunun, telinga. Nah, jadi anggota tubuh yang berpasangan. Nah, yang kedua benda-benda lain. Contohnya asyamsu, matahari. Al-ardu, bumi. Nah, ini contoh lain dari muannats majazi. Nah, ini itu dapat kita ketahui karena gini loh, isim-isim ini dan sejenisnya nanti itu muannasnya itu karena dianggap oleh orang Arab sebagai isim muannats. Sehingga untuk mengetahui dia muannats atau bukan, ya memang harus dihafal. Jadi tidak ada tanda. Ini tidak seperti hakiki atau lafzi. Jadi harus dihafal. Nanti insya Allah ketika sering membaca, sering belajar, insya Allah akan mengetahui itu mudzakkar atau muannats. Jadi ini perbedaan antara mudzakkar dan
muannats. Jadi semoga bisa dipahami, ada hakiki, ada lafzi, dan ada majazi. Taib. Pertemuan ini silahkan di sini ada latihan. Silahkan disebutkan. Di situ ada isim ya, ada isim. Kemudian sebutkan itu jenisnya muzakkar atau muannats. Itu yang pertama. Silahkan diisi dalam kotak itu. Nanti silahkan buat kotak seperti ini. Jadi isilah Usamah misalnya itu muzakkar atau muannats, tulis saja muzakkar atau muannats ya, salah satunya dipilih. Kemudian kotak yang tengah itu tandanya atau cirinya, atau kalau muzakkar yaitu termasuk hakiki atau majazi gitu ya. Nah, maknanya apa? Artinya maksudnya. Jadi arti dari isim itu apa? Baik, demikian semoga bisa dipahami dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.